إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. على هذه ولكليات جمع بهذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. سر الله يا رمضان. سر الله يا رمضان. سر الله يا رمضان بالقبول والغفران. سر ini bulan-bulan yang suci, bulan umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Ya Ramadan. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Dari di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam. Zikir sholawat jangan tinggalkan, hidup dan mati akan senang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembacaan sholawat Nabi. Untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti dengan baik penyampaian kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah untuk subuh kali ini bersama guru kita Akhirul Kiram Al-Ustaz Nur Mahmudin SPDI. Sallu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad subuh Masjid Jami Nurul Falah rahimakumullah. Yang kami hormati Ustaz Uus Firdaus selaku Ketua DKM beserta seluruh jajaran, para guru, para orang tua yang hadir bersama kita, Ustaz Ahmad Dasuki, Ustaz Adam Ali Buto, Ustaz Abdul Hamid, juga para tokoh masyarakat lain yang mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, Allah berkahi rezeki kita, Allah terima ibadah kita. Masuk bulan Ramadan, kita semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Syawal, dosa-dosa kita dirontogin semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul. Kalau tadi Ustaz Uus menyampaikan langkah kita Ramadan ngaji dapat pahala 1 tahun, maka saya cuma ingin mengingatkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, hadisnya sahih, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau Allah pengen dia dapat kebaikan, jadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan dikasih paham ilmu agama. Orang kalau dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, dapat kebaikan, maka akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang paham ilmu. Belum ngerti ilmu, Allah mudahin langkahnya untuk mendapatkan ilmu. Maka ini pagi, ini subuh, banyak orang sebelum subuh pada melek, tapi sebelum azan subuh ada yang udah merem. Banyak orang yang subuhnya belum merem, tapi habis sholat subuh malah merem. Maka kita dipilih sama Allah di waktu yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, bukan hanya ibadah sunnah sahur yang kita laksanakan, subuhnya kita jalanin, alhamdulillah. Bukan hanya sekedar sholat subuh jamaah yang kita laksanakan, tapi juga Allah mudahin kita untuk kumpul di sini. Mudah-mudahan pahalanya bejibun Allah berikan buat kita. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
An Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala la yarda anil abdi ayyakulal akalata aw yashraba syarbata fayahmadu 'alaiha. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala kira sama seorang hamba yang apabila dia makan satu makanan, dia minum satu minuman, fayahmadu 'alaiha, dia memuji Allah atas makanan dan minuman itu. Makanan dia dapat, dia makan, alhamdulillah. Minuman dia minum, apa aja minumannya dia ucap alhamdulillah. Ini subuh saya jangan dibikinin teh, saya lagi puasa. Ya, jangan dibikinin teh, jangan dikasih air, saya lagi puasa. Jadi kita kalau buka puasa, apa aja yang disediakan, apa aja yang ada di depan kita, maka langkah nomor satunya biar Allah senang, biar Allah ridho sama kita, jangan lupa memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Jangan gerendeng. Datang ke masjid pengen kagak usah pakai ngantri-ngantri di jalan macet, ke masjid aja dah. Biasanya di masjid mah ada bukaan, pas nyampe masjid cuma air doang sama korma. Ya tahu gini mah gua kagak usah ke masjid. Ada nggak yang begitu? Orang sini lagi jangan-jangan ya. Nah, orang jawab di saya tanya ada apa kagak, tahu-tahu langsung jawab ada. Jadi kagak boleh tuh begitu tuh. Ada makanan, ada minuman, biar kata minumannya cuma air aqua doang, biar kata makanannya cuma korma doang, jangan pakai ngucap begitu. Ada yang di depannya makan, ucapin alhamdulillah. Yang ada di depannya minum, ucapin alhamdulillah. Kalau pengen makanan yang macam-macam, jangan nungguin sedekahan orang di masjid, beli. Pengen gratisan, dikasih. Oh, buntang. Ya, tahu gini mah gua jangan ke masjid sini dah. Bala-bala lagi. Enakan makan tuh, ada sambelnya. Sekarang mah boro-boro sambel, cabai ke orang. Nah, boleh gitu tuh Pak tuh. Ntar Allah kagak seneng, ntar Allah kagak ridho. Kalau kita pengen makan, minum, Allah seneng, Allah ridho, apa yang ada ucapin alhamdulillah. Kita kalau buka puasa adzan berkumandang. Apa yang kita baca paling pertama, yang kita lakukan paling pertama pada saat kita berpuasa dengar adzan maghrib, apa yang kita lakukan? Bukan kita baca doa dulu. Yang nomor satu ucapin alhamdulillah. Habis alhamdulillah ada korma kita embat. Afdolnya korma yang basah. Afdolnya korma yang basah. Nama bahasa Arabnya ruton. Kalau nggak ada,
Nomor 2, korma yang rada kering. Kalau kagak ada juga, air zam-zam. Ya Allah, langka juga ya. Kalau kagak ada juga, baru dah makanan-makanan yang lain yang halal. Jadi kalau pengen dapetin yang gede, utamanya korma yang basah. Habis kalau nggak ada, korma yang kering. Kalau kagak ada, air jam-jam. Kalau kagak ada yang itu, bebas dah. Lontong gimana lontong Ustaz? Boleh. Bala-bala? Boleh. Timun suri? Boleh. Kemarin pabrik timun suri kebanjiran. Gabus. Tapi biar kata sono kebanjiran, kita masih bisa makan timun suri. Alhamdulillah. Jadi kalau kita buka puasa, nomor 1 hamdalah, nomor 2 makan, kelar hamdalah, kelar makan, kelar minum, baru baca doanya. Baik pakai versi yang kita udah hafal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau versi pakai hadis yang lain, dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Saat itu jangan langsung makan embat yang lain. Saat itu habis kita baca doa buka puasa, tangan kita masih angkat, berdoa sama Allah. Ya Allah, saya punya hajat ini. Ya Allah, saya punya keinginan ini. Ya Allah, saya punya cita-cita ini. Baca tuh, kita baca, kita ucapkan, kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah. Karena saat itu doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ulama kita doa buka puasanya banyak tuh. Doa buka puasanya banyak, kagak cuma sampai Allah malah ngasum tuh doa. Kelaran itu ada yang baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairu ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada lagi yang baca ini macam-macam doanya. Ada yang bilang, Ustaz, dengan di masjid kita kagak kayak gitu. Ustaznya bukan orang tahu, bukan orang tahu, tapi ustaznya kalau baru doa buat bareng-bareng mah jangan pakai yang panjang-panjang. Doa kita yang jelek-jelek itu yang panjang-panjang. Ustaz baca doa kagak panjang-panjang, doa yang lumrah aja sama jamaah bareng-bareng. Kalau baca doa yang panjang-panjang buat kita dah. Tapi kalau seandainya doa yang pendek buat bareng-bareng, kenapa? Saat itu yang dipengenin sama jamaah, habis kelar buka, sholat maghrib, langsung pulang, ngapain? Makan lagi. Karena habis itu kan kita sholat raweh. Maka nomor 1, muji Allah dulu. Ada makanan, muji Allah. Ada minuman, muji Allah. Bisa makan, muji Allah. Bisa minum, muji Allah. Itu yang nomor 1. Baru kita makan, baru kita berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sayyidah Asma bin Yazid, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berucap dan aku mendengarkannya. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaji'u munadin fayunadi bisautin yasma'uhul khalaiqu
Saya'lamu ahlul jami'il yaum man aula bil kiram. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang dari masa yang awal sampai masa yang akhir, ketika Allah sudah mengumpulkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Ya'juj Ma'juj, dari orang yang rombongan pertama sampai orang yang rombongan terakhir, Allah udah kumpulin. Yaji'u munadin, datang tuh orang makhluk Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan. Apa yang dikatakan? Sayalamu ahlul jam'il yaum man aula bil kiram. Wahai makhluk-makhluk Allah, sekarang kalian akan mengetahui siapa orang yang paling mulia di antara kalian. Ini tahu nih ceritanya lagi hari apa ini? Hari kiamat. Lagi kita udah kumpul di padang mahsyar, semuanya udah kumpul, ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kalimat ini. Jadi orang ini, makhluk Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan siapa manusia yang mulia. Yang pertama dia sampaikan, liyakumil ladina tatajafa junubuhum anil madaji'. Orang mulia yang pertama bangun. Siapa dia? Orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambungnya jarang nempel sama tempat tidur. Tidur tapi kagak banyak. Tidur cuma untuk istirahat. Bukan kayak orang belah sono yang pakai dalil puasa ibadah itu tidur saat puasa itu ibadah, akhirnya selama puasa tidur mulu. Orang itu kagak bangun saat itu kagak. Yang bangun siapa dia? Orang yang jarang tidur, ngapain? Beribadah kepada Allah. Rombongan pertama ini dipanggil sama malaikat Allah yang ditugasin Allah, suruh berdiri. Bangun. Orang-orang yang jarang tidur mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Fayaqumuna. Orang-orang itu bangun. Wahum qalilun, tapi jumlahnya sedikit. Jangan-jangan dari jumlah yang sedikit kagak ada tuh orang sini. Ada apa kagak? Mudah-mudahan ada. Amin. Saat itu yang bangun sedikit. Kenapa? Karena memang kebanyakan kita lebih doyan tidur daripada ibadah. Kebanyakan kita kalau melek pun bukan ibadah. Tuh diucapin. Mau tidur HP, bangun tidur HP. Mau buka puasa HP. Udah aja HP. Mau makan HP. Selfie dulu, selfie. Hai guys, hari ini makannya pakai kangkung. Ingat Pak, Bu, HP kagak bisa ngasih syafaat, kagak bisa ngasih syafaat. Puasa sama Quran itu nanti di hari kiamat bisa ngasih syafaat. Kata puasa, ya Allah, gara-gara saya nih jamaah Masjid Nurul Falah pada kagak makan siang-siang, maka perkenankan saya memberikan pertolongan buat mereka. Maka kata Allah, tolong orang-orang yang berpuasa. Kata Quran, ya Allah, orang-orang Masjid Nurul Falah Kali Jambe
Dia pada kagak tidur malam gara-gara membaca aku, maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, cari mana orang yang dia menahan tidur untuk membacamu, berikan syafaat untuknya. Quran tuh ngomong begitu. Jadi yang nomor satu, orang yang mulia yang dipanggil sama malaikat suruh berdiri, siapa dia? Orang yang jarang tidur karena dia ibadah. Mudah-mudahan kita ada di rombongan itu. Rombongan itu sedikit. Belum kelar sampai di situ, ada rombongan kedua yang dipanggil lagi sama malaikat. Kata malaikat, liyakumil ladina kana la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bangun orang-orang yang perniagaannya, jual belinya, hartanya tidak membuat dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dia belanja kagak lalai berzikir kepada Allah. Dia jualan kagak lalai dari berzikir kepada Allah. Bu, kalau kita belanja kira-kira nyebut nama Allah apa kagak? Nah, kata Nabi, tempat paling jelek itu pasar. Tempat di muka bumi paling jelek itu pasar, tempat paling bagus itu masjid. Tempat paling jelek pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang lupa kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Bahkan banyak orang juga yang tukang bohong. Kira kita tawa, Bang, belum dapat Pak, modalnya kayak kagak. Hati-hati tukang jualan. Padahal modal dapat, tapi dia ngomong begitu, bohong itu. Kalau dia ingat kepada Allah, kagak bakal begitu. Tapi gara-gara kagak ingat kepada Allah, kagak suka zikir kepada Allah, akhirnya apa? Apa kek? Yang penting gue bisa alasan kagak bisa turun ini harga. Padahal kan cukup. Maaf Pak, harga tergitu belum bisa. Cukup sampai situ. Pakai segala nambah-nambahin. Ini modalnya kayak belum. Makanya diajarin sama Nabi. Saat kita masuk pasar, baca doa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik pasar yang ramai atau pasar yang gak ramai, baik pasar yang emang udah bentuknya pasar atau pasar jadi-jadian. Sekarang Ramadan banyak pasar jadi-jadian. Jalanan sekarang jadi pasar. Tiba-tiba ramai orang jualan. Ini kita lagi belanja nyari takjilan juga, masuk ke tempat itu sama seperti masuk pasar. Maka baca doa ini. Biar apa? Biar kagak kalap. Wah ini enak nih beli. Wah ini enak nih beli. Wah ini enak nih beli. Nyampe di rumah ini ada, ini ada, ini ada. Makan semuanya, perut kemelakaran. Jadi malas ibadah. Ayo sholat maghrib jamaah di masjid. Wah, kemelakaran. Hanya ilok bahasa Jerman kagak ngerti. Diajakin ke masjid sholat
turun, perut sampai turun. Sholat maghribnya dia dintar-tarik pas sholat taraweh, aduh ngantuk. Tuh, itu belanja makan. Ntar belanja baju lebaran juga begitu. Mau buka aplikasi Shopee, jangan lupa tuh baca doa yang tadi. Biar kagak lihat ini promo, pengen beli, ini promo, pengen beli, ini promo, pengen beli. Biar kita ingat, biar kita kagak kena yang namanya penyakit hubud dunia, apa-apa aja pengen. Maka kalau mau belanja ingat tuh, berzikir kepada Allah. Orang yang ketika dia berniaga, dia belanja, dia menjual, tapi itu tidak melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, dipanggil sama malaikat. Liakum, bangun. Mana orang-orang yang lagi jualan, lagi jual beli, nggak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Fayaqumun, ada yang bangun. Wahum qalilun, tapi jumlahnya juga cuma sedikit. Tandanya apa? Banyakan orang kalau belanja, kalau jualan, banyakan lupa sama Allah. Itu rombongan kedua. Rombongan ketiga dipanggil lagi. Liyaqumil ladzina kanu yahmaduna Allah Ta'ala fis sarra'i wad dharra. Bangun orang-orang yang senantiasa memuji Allah, mengucap alhamdulillah dalam keadaan senang atau susah. Lagi senang ucap alhamdulillah, lagi sedih juga alhamdulillah. Dapat nikmat yang gede alhamdulillah, dapat nikmat yang kecil juga alhamdulillah. Ini orang ini dipanggil sama malaikat, termasuk orang-orang mulia. Disuruh sama malaikat, liakum, bangun. Fayaqumuna, bangun tuh orang-orang yang senantiasa memuji Allah itu. Wahum qalilun, tapi jumlahnya juga sedikit. Tandanya banyakkan orang di antara kita juga yang kalau zikir kepada Allah, memuji Allah, kalau dapat nikmat yang gede doang, nikmat yang kecil kagak muji Allah. Narik gojek seharian, orang dapat satu-satu acan, orang kagak ada paketnya. Ngisi paket dapat orderan, ya Allah cuma nganterin dari sini Jati Mulia. Ya, modal paketan habis sudah, ini segitu doang dapatnya. Tapi kalau dia saat itu memuji Allah juga dapat keutamaan ini. Termasuk orang mulia yang dipanggil sama malaikat saat hari perkumpulan di padang mahsyar. Tapi kebanyakan orang lupa muji Allah saat dapat nikmat yang kecil. Ingat, nikmat harta itu nikmat yang paling bawah. Nikmat harta itu paling bawah. Di atasnya harta itu ada kesehatan, afiat. Di atasnya afiat itu ada lagi apa? Anak yang soleh. Kita punya harta tapi kagak sehat, enak apa kagak? Kagak. Punya duit jadi buat berobat mulu. Kita punya harta sehat tapi anak kita kagak soleh, buader, sekolah cabut, kita datang ke sekolah dipanggil mulu sama gurunya. Puyeng apa kagak dong? Puyeng. Maka nikmat punya anak soleh lebih tinggi daripada harta, daripada kesehatan. Maka meski kita nggak ada harta yang banyak, tetap bersyukur kepada Allah, badan kita sehat. Meskipun kita kondisinya sakit, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah punya anak pada saya. Meskipun mungkin anak kita nggak pada saya,
sayang, tapi kita harus lebih syukur lagi atas nikmat yang paling tinggi. Allah tetapkan iman dan Islam atas hati kita. Itu nikmat udah paling tinggi. Makanya kalau kita dapat musibah, tetap puji Allah. Diajarkan, ya, Nabi SAW ngajarin kalau dapat nikmat yang cakep, nikmat yang enak, apa kalimat pujiannya? Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Itu dapat nikmat yang cakep tuh. Entar lebaran turun THR. Amin. Biar kata kagak kerja, mudah-mudahan dapat THR dari mana, kek. Dapat THR. Amin. Jangan lupa baca alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Nanya Ustaz, bini apa itu bini? Bi nikmatihi, kagak sampai bini doang tuh. Alhamdulillah bini, saya belum ada bininya Ustaz. Bini bukan bini. Alhamdulillah bi nikmatihi. Segala puji bagi Allah, bi nikmatihi, yang dengan nikmat-nikmatnya tatimmus shalihat. Jadi sempurna kebaikan. Gara-gara dapat nikmat itu, ibadah jadi makin rajin. Kenapa? Kita kagak mikirin dapur lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat nikmat yang kurang baik, sakit misalnya, tetap bersyukur kepada Allah. Apa kalimat syukurnya diajarin Nabi? Alhamdulillahi ala kulli halin. Apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi tetap memuji Allah. Besok punya baju lebaran, alhamdulillah. Masih pakai baju tahun kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, orang-orang yang seperti itu senang dia muji Allah, sedih dia muji Allah, dapat nikmat gede dia muji Allah, dapat nikmat kecil dia muji Allah. Disuruh berdiri sama malaikat, termasuk golongan orang-orang yang mulia, yang jumlahnya hanya sedikit itu. Kemudian apa masih ada lagi? Kelar malaikat manggilin orang yang mulia itu. Kemudian apa yang terjadi? Summa yuhasibu sairun nas. Kemudian setelah itu manusia akan ditimbang amal perbuatannya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 golongan yang mulia tadi udah nggak pakai dihisab, langsung jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita ada di situ. Di Ramadan gampang nggak kita ibadah? Alhamdulillah. Maka jangan disia-siain. Lagi kiroh semangat tinggi, lagi ada semangatnya, jangan disia-siain. Biasanya baca Quran rada susah, ayo dah baca Quran. Apalagi sekarang banyak temennya, kagak ada tuh kalimat tumben lu baca Quran. Balasin aja orang ngomong itu, lu ke tumben. Biasanya lu kagak megang Quran lo, udah ngaji bareng-bareng aja, kalau usah pakai tumbenan. Terawih pakai dibilang tumben. Emang lu kemarin bulan Syaban terawih lu? Emang baru sekarang lagi terawih pakai bilang tumben. Dah, ayo Ramadan kita isi dah. Ada semangatnya, jalanin. Kagak bisa baca Quran lancar, nggak apa-apa, pahalanya 2. Orang yang baca Quran terbata-bata, pahalanya 2. 1 dia pahala baca Quran, 1 usaha buat dia baca Quran yang sampai terbata-bata itu dapat pahala juga. Ada yang ngomong, Ustaz kalau gitu enakan belum lancar pahalanya 2. Kalau gitu saya udah lancar, saya terbata-batain aja dah, biar pahalanya 2. Emang kebanyakan orang sama yang 2 itu doyan. Sama yang 2 itu doyan. Pengen punya motor 2, pengen punya HP 2. Bini gak sama siapa ngomong. Saya belum nyampe situ padahal. Emang asal udah 2 kayaknya doyan banget. Asal udah 2 kayak amin. Orang yang
satu. Tapi satunya maaf. Safaratil kiramil bararah. Tingkatnya tingkat tinggi. Baca Quran lancar, satu pahalanya. Ibarat kata baca Quran terbata-bata, pahalanya 2 perak. Baca Quran lancar, pahalanya 1 emas. Enak emas, enak perak? Emas. Makanya jangan udah lancar bacanya diterbata-bata itu, jangan. Malah yang belum lancar harus berusaha biar lancar. Baca Quran, belajar baca Quran itu yang penting sering praktek. Kita belum lancar, asal sering praktek, insya Allah lama-lama pasti lancar. Terawih, laksanain terawih, jangan sampai orang ya capek Ustaz, ya udah, kalau capek istirahat dulu. Emang gak apa-apa, terawih itu jumlah rakaatnya minimal 2. Terawih jumlah rakaatnya minimal, maksimal berapa maksimal? 23. Dulu orang-orang Madinah terawihnya ditambah jadi 36. Apa sebabnya? Kata orang Madinah, orang Mekah mah enak. Terawih dapat 4 rakaat tawaf. Sambung lagi 4 rakaat tawaf. Sambung lagi 4 rakaat tawaf. Kalau gitu kata orang Madinah, orang Mekah ada tawaf, gua tambahin lagi rakaat terawihnya. Orang Madinah terawihnya 36 karang doang, ini karang. Dulu orang Madinah itu nggak mau kalah sama orang Mekah. Maka jumlah sholat tarawih maksimalnya berapa? Maksimalnya semampu kita laksanain. Man qoma Ramadhana, karena tarawih itu termasuk bagian daripada orang yang menjalankan ibadah pada malam hari di bulan Ramadan. Bahkan ahlul tarikh, orang-orang tarikh itu tarawihnya sampai 100, cuma dibagi-bagi. Pertama di masjid ini 20. Ntar ada lagi jam 9 di masjid ini 20. Ntar ada lagi di masjid ini jam 11. Ntar ada lagi di masjid ini jam 1. Ntar ada lagi di masjid ini jam 2. Itu kalau direken-reken, kalau kita mengikuti tarawih gantian dari masjid ini ke masjid ini, jumlahnya 100 rakaat. Saya pengen praktekin lagi kemarin di sini. Cuma takut bubar ya. Jadi salat tarawih 2 boleh, 8 boleh, 20 boleh. Yang 20 itu hasil ijtihadnya para sahabat Nabi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena sebelum zaman Sayyidina Umar, di zaman Nabi sekalipun, itu sholat tarawih kagak kayak kita dikumpulin, ayo tarawih, enggak. Belah sono bikin, ada yang sholatnya sendiri. Ya. Lalu di zaman Sayyidina Umar dikumpulin jadi satu, diambillah jumlah bilangan tarawihnya 20, 3-nya witir, jadi 23 rakaat. Maka yang kita laksanakan ini hasil ijtihadnya para ulama di zaman para sahabat, wabil khusus di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka yang kita laksanakan insya Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawih laksanain, jangan orang karena cuma ada di Ramadan. Tapi ingat, tarawih jangan sampai kagak sholat isya. Tarawih sholat isyanya kagak. Tarawih sholat subuhnya orang. Tuh, kayak pakai baju orang pakai celana. Ayo yang wajibnya laksanain, sunnahnya laksanain. Apalagi ada keterangan sholat sunnah tarawih sama sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah lebih tinggi pahalanya adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Maka tarawih kita laksanain, qobliyah dan ba'diyahnya juga kita laksanain. Jangan ditinggalin. Ayo kita tetapin diri untuk maksimalin diri selama bulan suci
Ramadan. Mudah-mudahan panen pahala. Mudah-mudahan kalau ini jadi Ramadan terakhir buat kita, jadi Ramadan terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini derajat kita ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini jadi satu tambahan semangat buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi wal muwaffiq ilal haqq wa ila thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh yang sudah disampaikan oleh guru kita. Pada para jamaah sekalian yang ingin bertanya, diperkenankan dari bapak maupun ibu-ibunya. Silakan Pak Haji Sudrajat untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu dalam melaksanakan sholat wajib itu kan ada membaca surat, Pak. Setelah membaca surat Fatihah itu sebaiknya baca surat Al-Ikhlas dulu baru Anas atau Anas baru Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya itu kalau dia melaksanakan ketan paling buat surat itu 2 yang Al-Ikhlas 1, tapi melaksanakannya bukan orang tuanya sekali aja. Diperkenankan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan satu lagi. Ya, Bapak Andi atau Bapak Dendi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zikir saat khotib sedang berkhutbah? Pertanyaan kedua. Ya, terakhir langsung diborong 3 pertanyaan, yaitu Pak Moki. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz tentang sedekah. Sedekah paling utama adalah di bulan suci Ramadan karena pahalanya berlimpah-limpah. Terima kasih. Sudah 3